Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11, yaitu tentang fluida dinamis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Bernoulli. Ada sebuah tabung yang dialiri oleh fluida. Misalkan ini kita anggap penampang pertama, kemudian yang ini kita anggap penampang kedua. Ini kita ambil sebagai posisi 1, kemudian yang ini kita anggap sebagai posisi kedua. Nah, fluida ideal itu mengalir dari posisi pertama menuju posisi kedua. Nah, gaya yang bekerja saat dia ada di posisi pertama yaitu F1 sama dengan P1 dikali A1. Nah, pada posisi kedua, gaya yang bekerja arahnya itu berlawanan dengan gaya pada penampang pertama. F2 sama dengan P2 dikali A2. Kita bahas dulu pada posisi yang pertama. Gaya yang bekerja itu F1 sama dengan P1 dikali A1. Kemudian usahanya itu sebesar delta W1 sama dengan F1 dikali delta S1. Dengan delta S-nya itu ini ya. Jadi delta S itu jarak dari sini ke sini. F1 sendiri adalah ini, maka bisa kita ganti nilai dari F1 P1 A1 dikali delta S1. Jika volume sendiri adalah delta V sama dengan A dikali delta S, maka ini bisa kita masukkan ke sini. P1 dikali A dikali delta S-nya adalah delta V. Tuh. Kemudian pada posisi yang kedua, yang ini ya. Gaya yang bekerja pada posisi kedua, F2 itu arahnya itu berkebalikan dengan arah F1. Berarti ini negatif P1 dikali P2 dikali A2 itu. Nah, berarti usahanya delta W2 itu negatif F2 dikali delta S2, dengan delta S2 nya itu ini. Berarti ini negatif P2A2 dikali delta S2. Maka A2 dikali delta S2 itu adalah delta V, berarti min P2 dikali delta V. Nah, mengapa di sini delta V-nya tidak ditulis delta V1, kemudian ini delta V2? Karena dalam fluida ideal itu volume pada penampang pertama itu harus sama dengan pada penampang kedua. Lalu usaha totalnya delta W sama dengan delta W1 plus delta W2. Dengan nilai delta W1-nya adalah P1 dikali delta V plus delta W2-nya adalah negatif P2 delta V. Maka ini jadinya P1 min P2 dikali delta V. Nah, berdasarkan teorema usaha energi, usaha adalah perubahan energi kinetik, atau delta W sama dengan delta EK.
Berarti ini EK2 dikurangi EK1 gitu. Dengan nilai dari EK-nya atau energi kinetiknya itu setengah M V2 kuadrat, dengan M-nya adalah massa dari fluida, V-nya adalah kecepatan aliran, min setengah M V1 kuadrat. Dari persamaan massa jenis, yaitu Rho sama dengan M per delta V, maka M sama dengan Rho dikali delta V. Kita masukkan ke sini jadinya setengah Rho delta V V2 kuadrat min setengah Rho dikali delta V V1 kuadrat. Bisa kita jadikan lebih sederhana, setengah Rho V2 kuadrat min setengah Rho V1 kuadrat dikali delta V. Itu. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama, yang ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Nah, jika persamaan pertama dengan persamaan kedua itu kita gabungkan, karena ini kan sama-sama delta W, maka jadinya P1 min P2 delta V sama dengan setengah Rho V2 kuadrat min setengah Rho V1 kuadrat dikali delta V. Itu delta V-nya bisa sama-sama kita coret, maka P1 min P2 sama dengan setengah Rho V2 kuadrat min setengah Rho V1 kuadrat. Itu ya. Ini yang V1 kita jadikan 1, maka hasilnya P1 plus setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah Rho V2 kuadrat. Nih. Persamaan inilah yang kita sebut dengan hukum Bernoulli. Artinya di sini didapatkan suatu asas bahwa jika P1 lebih besar dari P2, maka V1 itu akan lebih kecil dari V2. Dari sini bisa dijelaskan bahwa jika kecepatan aliran fluida di sini itu lebih kecil dari kecepatan aliran fluida di sini, maka tekanan fluida di sini akan lebih besar dari tekanan yang di sini. Tekanan fluida itu berbanding terbalik dengan kecepatannya. Ini berlaku dengan syarat ketinggian dari alirannya itu sama. Jadi H-nya itu sama. Persamaan ini bisa kita rubah lagi. P1 min P2 sama dengan setengah Rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi ini yang kita sebut dengan hukum Bernoulli ya. Hukum Bernoulli. Nah, kondisi kedua, jika fluida itu mengalir dalam suatu penampang yang memiliki ketinggian berbeda. Misalkan ini penampang pertama dengan luas A1, kemudian ini penampang kedua dengan A2. Penampang pertama itu memiliki ketinggian H1 dari lantai ya atau dari tanah. Kemudian penampang kedua itu memiliki ketinggian H2 dari lantai. Itu. Usahanya sama ya, yaitu delta W sama dengan P1 min P2 dikali delta V. Teorema usahanya yang sedikit berbeda. Di sini delta W yang kedua itu tidak menggunakan energi kinetik saja, tapi menggunakan energi mekanik.
Artinya di situ ada energi potensialnya. Karena di sini mempunyai ketinggian. Berarti delta W-nya yaitu perubahan dari energi mekanik. Delta EM, energi mekanik. Dengan delta EM-nya adalah EM atau energi mekanik kedua dikurangi energi mekanik pertama. Energi mekaniknya sendiri adalah energi kinetik plus energi potensial. Min sama ya, EK1 plus EP1. Kita masukkan untuk EK sendiri adalah setengah M V2 kuadrat plus M G H2 min setengah M V1 kuadrat plus M G H1. Nah, M-nya sendiri dari persamaan massa jenis yaitu Rho sama dengan M per delta V, maka M-nya adalah Rho dikali delta V. Kita masukkan ke sini. Setengah Rho dikali delta V, V2 kuadrat plus Rho dikali delta V, G H2, ini juga sama, min setengah Rho dikali delta V, V1 kuadrat plus Rho dikali delta V, H1. Tuh. Delta V-nya kita keluarkan. Setengah Rho V2 kuadrat plus Rho GH2 min setengah Rho V1 kuadrat plus Rho, ini kurang G ya, GH1, maka Rho GH1 itu adalah delta W. Ini dengan ini kemudian kita jadikan satu, maka P1 min P2 delta V sama dengan delta V setengah Rho V2 kuadrat plus Rho GH2 min setengah Rho V1 kuadrat plus Rho GH1. Delta V-nya itu bisa sama-sama kita coret, maka hasilnya adalah P1 min P2 sama dengan setengah Rho V2 kuadrat plus Rho GH2 min setengah Rho V1 kuadrat plus Rho GH1. Itu. Kemudian yang satu kita taruh di sebelah kiri semua, kemudian yang kedua kita taruh sebelah kanan semua. Maka jadinya P1 plus setengah, ini kan negatif ya, kalau pindah ke kiri berarti jadi positif. Setengah Rho V1 kuadrat plus Rho GH1 sama dengan P2 plus setengah Rho V2 kuadrat plus Rho GH2. Ini hukum Bernoulli untuk fluida yang mengalir pada penampang dengan ketinggian yang berbeda. Tuh. Jadi ini hukum Bernoulli untuk H yang berbeda. Nah, kalau dalam fluida statis itu kan fluidanya tidak bergerak atau tidak mengalir. Artinya kalau fluidanya itu tidak mengalir, maka kecepatan alirannya itu 0. Di sini ya. Jadi kalau di fluida statis itu nilai V-nya atau kecepatan aliran fluidanya itu 0. Ya fluidanya diam saja. Maka dari persamaan ini didapatkan V-nya kan 0.
Itu. Kalau V-nya 0 berarti setengah kali rho kali 0. Ini 0, berarti ini juga 0. Nah, jadinya P1 plus rho GH1 sama dengan P2 plus rho GH2. Gitu. Dari sini didapatkan P1 min P2 sama dengan rho GH2 min rho GH1 atau rho GH2 min H1 itu. Oke, ini materi kita tentang fluida dinamis pada subbab hukum Bernoulli. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.